Satu, dua, tiga. Gaya bebas dong. Kakinya di atas. Oke, cukup. Kembali lagi dengan channel Queen Kursus Mengemudi. Kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai session jalan raya, bahwa belajar mobil itu harus safety, harus aman, nyaman, kita bawa sendiri maupun diboncengin atau bawa penumpang. Yuk, kita langsung ke lokasinya. Ya, kita sudah mulai masuk ke teknik jalan raya. Di sini di depan ada persimpangan. Saya akan memulai dari melewati persimpangan itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah sebelum kita nekuk ke kiri, kita mau belok ke kiri sambil dulu. Lalu yang dipastikan adalah kita wajib lihat kanannya, arah kendaraan datang. Tuh kanannya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk seperti ini, set, oke, pas, langsung cek spion kiri. Nah, untuk memastikan posisi mobil atau bodi mobilnya sebelah kirinya aman. Nah, seperti itu ya. Caranya seperti itu kalau masuk ke jalan raya. Nah, secara pandangan, secara penglihatan kita, itu yang lebih bagus apa? Yang lebih bagus adalah, caranya adalah kita sering-sering duduknya nyaman seperti ini, lalu kita sering-sering lihat jauh depan dan dekat. Jadi jauh dekat gitu pandangannya. Terus mata kita harus jelalatan. Nah, itu jelalatan tuh apa bahasa Indonesianya ya yang bagus? Aktif ya, mata ya aktif ya. Tapi lebih ke apa ya? Lebar pandangannya, jelalatan lah gitu ya. Set gitu. Jadi semuanya dilihat gitu. Nah, spion itu kenapa harus sering-sering dilihat? Karena bagi pemula itu untuk memastikan posisi mobilnya adalah pas, makanya kita sering-sering lirik spion kanan dan kiri. Nah, cara ngelihat spion itu hanya 1 detik. Jangan sampai lama begini, kanan lama gitu kan, itu nggak boleh, karena nanti akan mengganggu proses pandangan depannya. Dan biasanya kalau melihat spionnya lama, itu pasti oleng. Nah, seperti itu ya. Sama dengan setir juga ya? Sama. Dan jadi nanti mempengaruhi otak, karena pas, apalagi kalau depannya udah deket, mamanya itu biasanya udah oleng atau ada lubang atau apa gitu. Kelamaan lihat spion, kagok depannya gitu. Nah, pada saat di jalan-jalan rusak seperti ini, maka kita kurangi kecepatannya. Kalau memang masih bisa dihindarin, tapi kalau nggak bisa dihindarin, ya obatnya cuman melanin atau mengurangi kecepatan gitu ya, pada saat ketemu jalan rusak. Oke, jarak paling aman itu adalah kalau di jalan raya itu tergantung kecepatan ya. Kalau kecepatannya sekitar 40, jarak paling amannya itu adalah sekitar 60 meter. Tuh, jarak paling aman. Minimalnya lah ya, minimalnya itu 60 meter. Jadi lebih lebih enak untuk ambil sikap, atau kalau ada segala sesuatunya, spare-nya masih ada atau persiapannya masih ada kan gitu ya. Jadi kalau depannya ngerem, ngedadak, kita masih ada. Jadi di jalan raya ini kita dipastikan jangan menganggap orang itu memahami kita, tapi kalau bisa kita memahami orang, memahami kendaraan lain. Ya, barangkali mereka masih mengalami kendala-kendala atau dari segi contoh kayak kendaraan di depan kita atau di arah berlawanannya masih ada grogi-groginya karena baru selesai belajar. Nah, kita harus nauin seperti itu. Jadi lebih banyak ngalah lah intinya ya. Nah, di depan ini ada persimpangan masuk ke perumahan yang cukup ramai, maka gerakan kita adalah siapin remnya langsung. Perkara mau ada yang lewat atau enggak masalah, yang penting sudah siap-siap. Nah, seperti itu. Oke. Nah, cara kita mau ngasih jalan sama orang belakangnya, saya cukup sen kiri nih, pasti dia masuk. Coba perhatikan. Nih, saya sen kiri, ya kan? Saya sen kiri, tapi dipastikan depan sananya arah ke sini itu longgar. Nih, contoh kayak gini nih, saya sen kiri, set, lalu saya ngiri sedikit. Nih, karena rame, jadi nggak bisa masuk. Nah, makanya itu contoh kalau memang rame ya dari depan sana. Tapi kalau longgar, kita sen kiri, masih langsung masuk. Nih, perhatikan tuh mobil sampingnya. Tuh, pasti langsung masuk. Tuh.
Caranya begitu. Nah, atur jarak. Set. Jarak yang paling ideal adalah mentok-mentoknya adalah kita masih bisa ngelihat bumper mobil depannya. Ya, seperti itu jaraknya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Kalau motor itu plat nomornya, kalau mobil itu bumpernya. Ya, perlu dicatat. Kalau motor itu plat nomornya, kalau mobil itu bumpernya. Jarak paling ideal atau paling terdekatnya dengan moncong mobil kita depannya ini gitu ya. Nah, seperti itu. Itu langkah-langkahnya biar kalian nggak pusing-pusing. Deketnya seberapa sih? Atau takut kejauhan, nanti diklaksonin, atau takut kedeketan malah nyenggol kan gitu ya. Jadi di sini dipastikan bahwa kalian pada saat di jalan raya ya itu teknik-tekniknya seperti itu. Jadi nggak terlalu pusing buat ngatur posisi jaraknya.